Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maisa Amadinda, 3 NIM terakhir 160. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal UAS praktik pajak. Soal yang pertama, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final dan berikan analisis saudara dari sisi kebijakan apakah alasan diterapkannya pajak final ini. Pajak final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan terhadap kewajiban pajaknya. Alasan diterapkannya pajak final ini adalah untuk menyederhanakan pengenaan PPh atas objek pajak tertentu. Dengan pengenaan yang sederhana dapat memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak, kemudian administrasi tersebut dapat mengurangi biaya kepatuhan pajak. Yang kedua, Bejo memiliki usaha dalam bidang perdagangan alat elektronik dengan merek dagang Emoticon. Mulai tahun 2010, Bejo mengajar kewirausahaan di sebuah universitas. Siti bekerja sebagai PNS di Dinas Kabupaten. Sebagai wajib pajak yang baik, Bejo telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bejo dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Siti sebagai istri, lahir tanggal 15 Februari 1980. Yang kedua, Aminah anak kandung, lahir tanggal 4 Juli 2004. Yang ketiga, Rahmat anak kandung, lahir tanggal 11 Maret 2008. Indah anak kandung, lahir tanggal 6 Maret 2010. Selamat adik ipar, lahir tanggal 25 Mei 1995. Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial tahun buku 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dari usaha Bejo. Penjualan bruto 2.050.000.000 rupiah. Retur penjualan 50 juta rupiah. Penjualan neto 2 miliar rupiah. Harga pokok penjualan 1.050.000.000 rupiah. Laba bruto 950 juta rupiah. Beban operasional, biaya gaji 50 juta rupiah, biaya listrik 20 juta rupiah, biaya rekreasi 2.500.000, biaya sewa bangunan 24 juta rupiah, biaya sumbangan pembangunan jalan 2.500.000 rupiah, biaya administrasi bank atas deposito 1 juta rupiah, biaya lain-lain 5 juta rupiah. Total beban operasional 105 juta rupiah. Laba operasional 845 juta rupiah. Pendapatan atau beban lain-lain, pendapatan bunga deposito sebelum pajak 15 juta rupiah. Laba rugi sebelum pajak 860 juta rupiah. Selain dari penghasilan di atas, selama tahun 2010 Bejo juga mempunyai penghasilan lain sebagai berikut. Yang pertama, dividen sebesar 50 juta yang diterima atas saham yang dimiliki Bejo pada sebuah perusahaan yang didirikan bersama rekannya, PT Kosambi. Kepemilikan Bejo di PT Kosambi sebesar 30%. Yang kedua, honor sebagai pembicara seminar kewirausahaan di Kementerian UKM sebesar 5 juta rupiah, dipotong pajak sebesar 15%, final karena bersumber dari APBN. Yang ketiga, gaji honor dosen yang diterima di Univ Mulia sebesar 15 juta dipotong pajak sebesar 5%. Yang keempat, istrinya bekerja sebagai PNS di Departemen Pertanian dan memperoleh penghasilan sebesar 5 juta per bulan dan pajak yang telah dipotong sebesar 2.058.000 untuk pajak tahun 2010. Yang kelima, penghasilan dari sewa rumah yang dimiliki oleh Bejo pada sebuah perusahaan senilai 100 juta rupiah. Untuk sewa ini Bejo telah dipotong pajak sebesar 10%.
Selanjutnya termasuk dalam penjualan adalah tender dari Pemda DKI untuk pengadaan alat elektronik sebesar 250 juta dengan laba sebesar 100 juta. Atas penghasilan ini telah dipotong PPh 23 bendahara 1,5%. Penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur yang diperkirakan tidak akan berulang. Selama tahun 2010, Bejo telah membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 24 juta rupiah. Untuk pajak lain yang telah dibayarkan, Anda harus menghitung sendiri. Diminta: A. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. B. Hitung pajak yang masih harus dibayar. C. Hitung angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Jawab: A. Besaran pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. Laba rugi sebelum pajak sebesar 860 juta rupiah. Rekonsiliasi fiskal. Koreksi positif. Biaya sewa bangunan sebesar 24 juta rupiah. Biaya administrasi bank atas deposito 1 juta rupiah. Biaya rekreasi 2.500.000. Koreksi negatif. Pendapatan bunga deposito sebesar 15 juta rupiah. Laba rugi fiskal usaha 872.500.000 rupiah. Penghasilan lain, gaji honor dosen sebesar 15 juta rupiah. Penghasilan neto fiskal 887.500.000 rupiah. PTKP untuk wajib pajak TK0 15.840.000 rupiah. Untuk kawin K0 1.320.000 rupiah. Tanggungan K2 sama dengan 2 kali 1.320.000 rupiah sama dengan 2.640.000 rupiah. Jumlah PTKP 19.800.000 rupiah. Penghasilan kena pajak 867.700.000 rupiah. PPh terutang 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% kali 200 juta sama dengan 30 juta rupiah. 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000 rupiah. 30% dikali 367.700.000 rupiah sama dengan 110.310.000 rupiah. PPh terutang sebesar 205.310.000 rupiah. Keterangan: biaya rekreasi dikoreksi positif karena termasuk dalam biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemilik usaha. Pasal 9 ayat 1 huruf B. Biaya sewa bangunan dan biaya administrasi bank atas deposito harus dikoreksi sesuai dengan peraturan PP nomor 94 tahun 2010. Pasal 13 yang menyatakan bahwa seluruh beban yang muncul dari objek pajak penghasilan final tidak boleh dibebankan dalam laporan laba rugi fiskal. Biaya sumbangan pembangunan jalan atau pembangunan infrastruktur sosial dapat dijadikan sebagai pengurang selama memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam PMK nomor 76 PMK 3 2011 diasumsikan telah memenuhi persyaratan dalam peraturan tersebut. Biaya ini dapat dibebankan. Biaya lain-lain diasumsikan tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan rincian dan bukti yang sah sehingga dapat dibebankan. Terkait honor sebagai pembicara dan pendapatan dividen tidak dimasukkan dalam penghitungan PPh terutang karena tergolong dalam objek PPh final. Untuk istri, diasumsikan bahwa istri mendapatkan penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah memotong pajak penghasilan sesuai ketentuan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak
tidak terdapat hubungan terkait usaha ataupun pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, sehingga pendapatan istri tidak perlu digabungkan ke suami dalam perhitungan PPh terhutang sesuai UU PPh pasal. Yang menjadi tanggungan dalam perhitungan PTKP hanyalah Aminah dan Rahmat atau anak kandung. Sedangkan Indah anak kandung belum dapat diperhitungkan sebagai tanggungan karena Indah sendiri baru lahir Maret 2010. Padahal penetapan tanggungan dalam PTKP tersebut dilakukan pada awal tahun 2010. Indah dapat diperhitungkan sebagai tanggungan pada tahun pajak 2011. Selamat adik ipar tidak dapat diperhitungkan sebagai tanggungan karena tidak berada pada garis keturunan lurus baik dari sisi keluarga, sedarah ataupun keluarga semenda atau hubungan yang ditimbulkan akibat perkawinan. Pasal 7 ayat 1 huruf D. Yang B, pajak yang masih harus dibayar. PPh terhutang Rp205.310.000. Kredit pajak PPh 21 gaji honor dosen 5% dikali 15 juta sama dengan Rp750.000. PPh 22 penjualan kepada Pemda DKI 1,5% dikali 250 juta sebesar Rp3.750.000. PPh 25 24 juta rupiah. Total kredit pajak Rp28.500.000. PPh kurang bayar sebesar Rp176.810.000. C. Angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. PKP 2010 sebesar Rp867.700.000 dikurangi penghasilan tidak teratur Rp100 juta, penghasilan kena pajak teratur Rp767.700.000. Tarif 5% dikali Rp50 juta sebesar Rp2.500.000. 15% dikali 200 juta sebesar Rp30 juta. 25% dikali 250 juta sebesar Rp62.500.000. 30% dikali 267.700.000 sebesar Rp80.310.000. PPh terhutang Rp175.310.000. Kredit pajak PPh 21 Rp750.000. PPh 22 Rp3.750.000. Total kredit pajak Rp4.500.000. Total angsuran tahunan Rp170.810.000. Angsuran PPh 25 bulanan Rp170.310.000 dibagi 12 sama dengan Rp14.234.167. 3. Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2009. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterima setiap bulan. Gaji pokok Rp22 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan Rp500.000, iuran pensiun dibayar perusahaan Rp600.000, iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma Rp400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain, jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai Rp7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar Rp6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai Rp5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk tagihan bulan Desember Rp500.000. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma menerima bonus sebesar Rp50 juta. Hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan Bapak
Kusuma di bulan Desember 2010. Jawab perhitungan PPh 21 atas gaji pokok 22 juta rupiah, tunjangan mobil 7 juta, tunjangan rumah 6 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000, penghasilan bruto 35.500.000 rupiah, dikurangi biaya jabatan 5% dikali 22 juta menjadi 1.100.000 rupiah, sama dengan 500.000 rupiah. Iuran pensiun dibayar sendiri 400.000 rupiah menjadi 900.000 rupiah. Penghasilan neto per bulan 34.600.000 rupiah. Penghasilan neto per tahun 7 dikali 34.600.000 rupiah menjadi 242.200.000 rupiah. PTKP untuk wajib pajak TK0 sebesar 15.840.000 rupiah, untuk kawin K0 1.320.000 rupiah. Tanggungan K3 3 kali 1.320.000 rupiah sebesar 3.960.000 rupiah. Jumlah PTKP 21.120.000 rupiah. Penghasilan kena pajak 221.080.000 rupiah. PPh terutang 5% dikali 50 juta sebesar 2.500.000 rupiah. 15% dikali 171.080.000 rupiah sebesar 25.662.000 rupiah. PPh terutang 28.162.000 rupiah. PPh 21 sebulan sama dengan 28.162.000 dibagi 12 sama dengan 2.346.833 rupiah. Perhitungan PPh 21 atas bonus gaji pokok 7 bulan dikali 22 juta sebesar 154 juta rupiah. Tunjangan mobil 7 bulan dikali 7 juta sebesar 49 juta rupiah. Tunjangan rumah 7 bulan dikali 6 juta sebesar 42 juta rupiah. Premi jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan dikali 500.000 sebesar 3.500.000 rupiah. Bonus sebesar 50 juta rupiah. Penghasilan bruto setahun sebesar 298.500.000 rupiah. Dikurangi biaya jabatan 7 bulan dikali 500.000 sebesar 3.500.000. Iuran pensiun dibayar sendiri 7 bulan dikali 400 sebesar 2.800.000 rupiah menjadi 6.300.000 rupiah. Penghasilan neto setahun sebesar 292.200.000 rupiah. PTKP 21.120.000 rupiah. PKP 271.080.000 rupiah. PPh terutang 5% dikali 50 juta sebesar 2.500.000. 15% dikali 200 juta sebesar 30 juta rupiah. 25% dikali 21.080.000 rupiah menjadi 5.270.000 rupiah. PPh terutang atas gaji dan bonus setahun sebesar 37.770.000 rupiah. PPh 21 atas gaji saja 28.162.000 rupiah. PPh 21 atas bonus 9.608.000 rupiah. PPh 21 yang harus dipotong 2.346.833 rupiah. PPh 21 atas bonus 9.608.000 rupiah. PPh 21 atas gaji Desember sebesar 11.954.833 rupiah. 4.
Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pemeran PT Mulia dengan honor sebesar Rp200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pemeran dengan upah borongan sebesar Rp1.000.000 yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Hitunglah PPh 21 yang dipotong honor yang diterima Intan dan Tita. Jawab, PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan. Upah bulan Desember 10 hari dikali Rp200.000 sebesar Rp2 juta. Penghasilan neto per tahun 12 kali 2 juta sama dengan Rp24 juta. PTKP untuk wajib pajak TK0 sebesar Rp15.840.000. Penghasilan kena pajak Rp8.160.000. PPh terutang 5% dikali Rp8.160.000 sebesar Rp408.000. PPh terutang Rp408.000. PPh 21 yang dipotong bulan Desember Rp408.000 dibagi 12 sebesar Rp34.000. PPh 21 yang dipotong upah borongan Tita. Upah borongan sehari 1 juta dibagi 4 sama dengan Rp250.000. Upah sehari di atas Rp150.000 batas PKP sebesar Rp150.000. PKP Rp100.000. Upah borongan terutang pajak 4 dikali Rp100.000 sama dengan Rp400.000. PPh 21 terutang 5% dikali Rp400.000 sama dengan Rp20.000. 5. Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji $3.000. Kurs yang berlaku adalah Rp9.000 per 1 USD. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah PPh 26 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Jawab, Mr. Smith masih dikategorikan sebagai WPLN yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan, sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh pasal 26 secara final sebesar PPh pasal 26 terutang sama dengan 20% dikali USD 3.000 dikali Rp9.000 per USD sama dengan Rp5.400.000. 6. PT Arif Jaya yang bergerak di bidang perdagangan barang-barang elektronik dan lainnya melakukan pengadaan barangnya antara lain dengan melakukan impor sendiri. Perusahaan telah memiliki angka pengenal impor atau API dan selama tahun 2010 melakukan transaksi sebagai berikut. A. Melakukan impor 200 set komputer dengan harga kos termasuk freight dan insurance sebesar US$1.300 per set. Bea masuk yang ditetapkan adalah 20% dan pungutan pabean lainnya sebesar Rp20 juta. Kurs Menku Rp9.500.000 dan kurs BI sebesar Rp10.100. B. Menjual 15 set televisi kepada Pemda Jakarta senilai Rp30 juta belum termasuk PPN. C. Menjual barang elektronik untuk kebutuhan kantor PT Bagus Studio yang baru berdiri seharga Rp55 juta termasuk PPN. D. Memperoleh fee dari jasa pemasangan peralatan komputer dari PT Taruna sebesar Rp11 juta. E. Membayar jasa manajemen kepada Mr. Brown WN Inggris sebesar $15.000. Kurs Menku
sebesar Rp10.000 dan kepada Lembaga Manajemen Indonesia sebesar Rp20 juta. F. Membayar bunga kepada Bank BCA sebesar Rp15 juta, Hong Kong Bank Cabang Jakarta sebesar Rp20 juta, Bank of Singapore sebesar 100.000 US dollar, kurs Mengu Rp9.000, dan PT Material Jaya sebesar Rp10 juta. G. Membayar audit fee kepada KAP Megamendung sebesar Rp100 juta. H. Membayar biaya sewa atas alat berat sebesar Rp80 juta kepada PT Andikar. I. Membayar dividen kepada para pemegang sahamnya dari keuntungan tahun sebelumnya. Besar dividen adalah Rp5.000 per lembar saham. Jumlah saham beredar adalah 300.000 lembar saham. Pemegang saham perusahaan adalah IR Wibawa sebanyak 10.000 lembar saham, CV Abadi sebesar 30.000 lembar saham, PT Safari sebanyak 75.000 lembar saham. J. Mengasuransikan gedung yang dimilikinya ke perusahaan asuransi yang berbeda yaitu ke Loya Insurance di London dengan membayar premi sebesar Rp500 juta per tahun dan ke PT Asuransi Kita sebesar Rp200 juta setahun. K. Membeli semen dari PT Semen Cibinong seharga Rp250 juta dan menjual kepada Ditjen Pajak dengan harga Rp300 juta. L. Menerima pembayaran dividen dari PT Adila sebesar Rp85 juta, di mana kepemilikan saham PT Arif adalah 15%. Diminta A. Tentukan jenis PPh yang terkait. Dalam setiap transaksi dalam satu poin bisa terdapat lebih dari satu transaksi. B. Hitung besar PPh yang dipotong atau dipungut. A. Jenis pajak PPh pasal 22, tarif 2,5%, DPP Rp2.984 juta, PPh yang dipotong atau dipungut Rp74.600.000. B. Pasal 22, tarif 1,5%, DPP Rp450 juta, PPh yang dipotong Rp6.750.000. C. Tidak dipotong. D. PPh pasal 23, tarif 2%, DPP Rp11 juta, PPh yang dipotong atau dipungut sebesar Rp220.000. E. PPh pasal 26, tarif 20%, DPP Rp150 juta, PPh yang dipotong atau dipungut Rp30 juta. PPh pasal 23, tarif 2%, DPP Rp20 juta, PPh yang dipotong atau dipungut Rp400.000. F. BCA dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. BUT Hong Kong Bank dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. Bank of Singapore berdasarkan teks Triati PPh pasal 26, tarif 10%, DPP Rp900 juta, PPh yang dipotong atau dipungut Rp90 juta. PT MC pasal 23, tarif 15%, DPP Rp10 juta, PPh yang dipotong atau dipungut Rp1.500.000. G. PPh pasal 23, jasa lain, jasa atestasi Labku, tarif 2%, DPP Rp100 juta, PPh yang dipotong atau dipungut sebesar Rp2 juta. H. PPh pasal 23 sewa, tarif 2%,
DPP 80 juta rupiah. PPh yang dipotong atau dipungut 1.600.000 rupiah. IR Wibawa PPh final pasal 17 tarif 10%, DPP 50 juta rupiah. PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 5 juta rupiah. CV Abadi PPh pasal 23 kepemilikan 10%, tarif 15%, DPP 150 juta rupiah. PPh yang dipotong 22.500.000 rupiah. PT Safari bukan OP pasal 24 pasal 4 ayat 3 kepemilikan 25%. J. Insurance CO London PPh pasal 26 tarif 20%, DPP 250 juta. PPh yang dipotong atau dipungut 50 juta rupiah. PT Asuransi Kita tidak dipotong. K. Pembelian semen PPh pasal 22 tarif 0,25%, DPP 250 juta rupiah. PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 625 rupiah. Penjualan semen PPh pasal 22 tarif 1,5%, DPP 300 juta rupiah. PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 4.500.000 rupiah. KL PPh pasal 23 tarif 15%, DPP 85 juta rupiah. PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 12.750.000 rupiah. Keterangan DPP huruf A USD 1.300 dikali 200 ditambah 20% dikali USD 1.300 dikali 200 dikali 9.500 ditambah 20 juta rupiah sama dengan 2.984 juta rupiah. Untuk huruf F terkait Hong Kong Bank cabang Jakarta diasumsikan merupakan BUT bentuk usaha tetap sehingga perlakuan perpajakannya sesuai dengan WP dalam negeri. Untuk huruf F terkait bunga yang dibayarkan ke Bank of Singapore mengikuti Tax Treaty antara Indonesia dan Singapura yang mengatakan bahwa pengenaan pajak di Indonesia tidak boleh melebihi 10% dari penghasilan bruto. Pada penerapannya, Tax Treaty merupakan posisi yang lebih tinggi dibandingkan UU PPh dalam kasus ini terkait PPh pasal 26 yang mengenakan tarif 20%. DPP huruf J 50% dikali 500 juta rupiah sama dengan 250.000 rupiah. Perusahaan langsung membayarkan premi ke perusahaan asuransi LN sehingga atas premi tersebut dikenakan potongan yang DPP-nya dapat dihitung sebesar 50% dari jumlah premi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.